Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan kalkulus 3, yaitu adalah untuk kode mata 4210 ya. Kalau harusnya sih nggak salah. Nah, oke, jadi ini untuk yang matematikanya ya, matematika murni. Kalau untuk kalkulus tuh ada juga yang PEMA ya, pendidikan matematika. Oke, so kita mulai dari modul pertama dan tes formatif pertama. Ini masih tes formatif pertama dan masih tergolong mudah karena nggak terlalu konseptual atau nggak terlalu ribet banget konsepnya. Oke, so dari soal nomor 1 sampai nomor 5 diketahui bahwasanya kita punya fx, y alias fungsi yang dimana ada dua variabel dimasukin, dan ditanya nilai f3,1. Ya, of course ini gampang. Jadi berarti artinya x-nya 3, y-nya 1 gitu ya. Ya udah, berarti f3,1 berarti sama dengan 1 dikalikan dengan akar kuadrat dari 3 tambah 1 ditambah dengan yang namanya 3 kuadrat. Ya, so berarti jawabannya adalah 1 dikalikan dengan, ini akar 4 ya. Berarti hasilnya 2 tambah dengan 9 ya. F3,1 sama dengan berarti berapa tuh? F3,1 sama dengan 2 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 11. Ya, so jawaban nomor 1 adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, F1, min 1 nilainya berapa? Ya udah, langsung aja kita masukin. Berarti min 1 dikalikan dengan akar kuadrat daripada 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan yang namanya min 1 kuadrat. Berarti F1, min 1 ini sama dengan, ya hasilnya adalah min akar 2 ditambahkan dengan 1, atau nilainya akan setara atau bentuknya sama dengan yang namanya yang D ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita punya informasi x-nya min 2, x-nya min 2, y-nya 1. Berarti 1 dikalikan dengan akar kuadrat daripada min 2 tambah 1, ya karena kan x tambah 1 ya, ditambah dengan yang namanya min 2 kuadrat. Oke, berarti f min 2, 1 ini sama aja kayak akar min 1 ditambah dengan 4. Ya, ini jawabannya adalah yang C. Kenapa tidak terdefinisi? Ingat lagi bahwasanya terkait dengan akar, ya kan? Terkait dengan syarat akar bahwasanya ini bilangannya harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 masih boleh dan harus positif. Kalau minus ya jelas nggak ada ya. Oke, kecuali akar pangkat 3 itu masih oke. Nah, tapi ini kan akar kuadrat kan. Mana ada sih pangkat 2 yang hasilnya negatif? Negatif kali negatif aja positif kan gitu. Jadi ini tidak terdefinisi ya. Akar min satunya ini adalah tidak terdefinisi atau kita bisa bilang adalah bilangan irasional. Nah, lanjut nomor 3. Nilai DF. Oke, bla 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 bla. Oke, domain fungsinya. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan definisi awal fungsi. Ya udah, terkait dengan nomor 4 sendiri, kita punya informasi bahwasanya fx, y ini adalah y kali akar kuadrat x tambah 1 ditambahkan dengan x kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dari fungsi ini domainnya atau daerah asalnya itu kan tergantung sama nilai x sama y. Nah, kalau y-nya bagaimana? Kalau y-nya nggak ada masalah karena di sini y-nya tidak ada operasi bilangan. Intinya tidak ada operasi ya. Tidak dikurangkan ataupun diakarkan atau mungkin dikuadratkan atau mungkin diberikan log gitu ya. Nah, berbeda sama x. X ini ada akar kuadrat x tambah 1 sama x kuadrat. Nah, dari mereka berdua mana yang kita harus perhatikan? Ya, yang harus kita perhatikan adalah yang ini. Kenapa? Karena karena kalau untuk x kuadrat ya x-nya berapapun gak ada masalah. Tapi kalau ini akan menjadi masalah ketika apa? Hasil ini haruslah ini negatif seperti di soal nomor 3 ya. Ya udah, berarti maka ada syarat khusus nih ya, intinya ada syarat khusus. Ada syarat khusus yang dimana
X tambah 1 ini haruslah lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti X-nya lebih besar sama dengan min 1. So, berarti DF-nya atau domain fungsinya itu adalah X, Y. Oke, X, Y ini sedemikian hingga di mana X-nya ini itu harus lebih besar sama dengan min 1, namun Y-nya ini adalah elemen daripada bilangan real alias boleh berapa aja. Ya. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah yaps yang A. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Sekarang range fungsi. Nah, fx, y sama dengan y dikalikan dengan akar kuadrat x tambah 1 ditambah dengan x kuadrat. Nah, sama dengan ditambah dengan x kuadrat. Nah, ini di sini diminta dalam bentuk z ya. Berarti ini sama aja kayak ini adalah sesuatu yang kita simbolkan dengan z ya. Nah, jadi ini adalah nilai z-nya. Oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya udah pastikan ini ya, terkait dengan ini untuk si x kuadrat ini pasti hasilnya positif. Ya, karena mau x-nya berapapun selama dia dikuadratkan hasilnya akan selalu positif. Kemudian kita tahu juga bahwasanya hasil daripada akar kuadrat dari x tambah 1 alias akar kuadrat. Ingat ya, hasil akar kuadrat itu pasti selalu positif. Ya, yang bisa membedakan adalah gitu ya, yang bisa membedakan adalah misal x kuadrat sama dengan 4, itu bukan x-nya akar 4 terus x-nya plus minus 2, melainkan plus minus akar kuadrat daripada 4 yang dimana x-nya adalah plus minus 2. Ya, so hati-hati. Ini pasti positif. Nah, untuk Y-nya kita nggak tahu, ya kan, karena emang nggak ada syarat. Berarti bisa positif, bisa juga negatif. Nah, kalau misalnya kita punya sesuatu yang nggak pasti dan ini dikali dengan positif, kita nggak tahu bisa sama-sama positif, bisa jadi negatif. Terus kalau ditambah negatif juga kita nggak tahu hasilnya. Kalau misalnya positif ya pasti nambah positif. Tapi kalau di sini negatif, ketika ini nambah positif ya tergantung sama hasilnya. Minus 2 tambah 5 sama minus 7 tambah 5 kan hasilnya beda. Yang satu hasilnya minus, yang satu hasilnya masih positif. Ya berarti dapat kita simpulkan bahwasannya walaupun ingat ya, ini yang x tambah 1 ini cuma syarat domain. Kalau hasilnya ya tetap hasilnya bakal positif ya. Oke. Ya udah, berarti kita nggak bisa tahu, tapi bisa dihitung nggak dengan keterbatasan walaupun ini? Ya, dengan memasukkan ini, kalau nggak 0 gitu ya, kan ini bisa juga 0 ya. Nah, ini juga bisa 0. Nah, jadi dengan kombinasi berapapun selama kita bisa hitung dan emang hasilnya ngacak, ya berarti bisa kita katakan bahwasannya Z-nya itu bisa random ya. Nah, berarti Z-nya itu adalah elemen bilangan R ya, atau bilangan real. Yang dimana ya bisa positif, bisa negatif, nggak ada ketentuannya ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6 sampai 10 ya, kita lanjut. Nah, masih serupa ya. Oke, jadi ada sebuah fungsi fx, y atau kita katakan z sama dengan 2x kurang y kuadrat per x kuadrat. Nah, dari nomor 6 sampai 8 ya kita ditanyakan nilai sebuah fungsinya apabila kita inputkan nilai x sama y-nya ya. Oke, f1, min 2 berarti sama aja kayak 2 kali 1 dikurangkan dengan min 2 pangkat 2 per 1 kuadrat. Berarti f1, min 2 sama dengan ya 2 dikurang dengan 4 per 1. Berarti f1, min 2 nya ini hasilnya adalah min 2 ya. Oke, so jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 7. F kok 3,2 sama dengan berarti 2 kali 3 dikurang dengan 2 kuadrat. Nah, hati-hati ya ketika menginputkan ya, jangan sampai ketukar. Misalnya kalian masukin X-nya, nanti malah yang dimasukin Y-nya ya, hati-hati. 3,2 sama dengan 6 dikurang 4 per 9. Berarti F3,2 nya sama dengan 2 per 9. Maka jawaban soal nomor 7 adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 8. F
0,1. 0,1 berarti 2 kali 0 dikurangkan dengan 1 kuadrat per 0 kuadrat. Berarti F 0,1 sama dengan 0 kurang 1 per 0. Ya, maka jawabannya udah jelas adalah yang A. Kenapa? Karena tidak ada pembagian yang penyebutnya 0 hasilnya ya. Jadi hasilnya tuh kayak misalnya nih, kalau 0 bagi 5 bisa nggak ada hasilnya. 0 bagi 5 itu 0 hasilnya. Tapi kalau 5 bagi 0, ada nggak perkalian yang dikali 0 hasilnya 5? Kan nggak ada kan. Nah, makanya bisa kita katakan tidak terdefinisi. Kecuali kalau misalnya 0 bagi 5. Nah, 5 kali berapa hasilnya 0? Ya 5 kali 0 gitu ya. Oke, soal lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk nomor 9 ditanyakan adalah domain fungsi. Nah, oke. Nah, ini nanti akan ada hubungannya ya dengan nomor 8 ya. Ingat ya, yang perlu dikasih tahu bahwasanya fx, y itu sama dengan 2x kurang y kuadrat per x kuadrat. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya gitu ya, bahwasanya kalau ini kan sebuah fungsi pecahan. Nah, ketika kita punya fungsi pecahan, maka kita harus memperhatikan penyebut pecahannya. Karena apa? Penyebut pecahan itu tidak boleh 0. Nah, jadi di sini kita punya syarat bahwasanya apa? X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya boleh nggak berapa aja boleh, melainkan nggak boleh 0. Ya kan? Karena kalau misalnya min 1, ya hasilnya kan bukan 0, ya nggak ada masalah dong, ya kan. Terus untuk bagian atasnya ada masalah nggak ada, ya kan, karena yang di atas itu. Nah, jadi penyebut itu kalau di pecahan nggak boleh 0, karena kalau misalnya sampai 0 jawabannya tidak terdefinisi alias nggak bisa dihitung. Nah, gitu ya. Oke, so berarti berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk pembilangnya atau bagian atasnya, ya nggak ada masalah. Mau nilai X-nya berapapun, Y-nya berapapun. Nah, jadi dari soal nomor 9 ini, untuk domain fungsinya sendiri, domain fungsinya sendiri itu adalah X, Y sedemikian hingga X-nya itu tidak boleh sama dengan 0, tapi boleh bebas berapa aja gitu ya. Nah, terus habis itu untuk Y-nya boleh berapa aja. Nah, yaitu adalah elemen bilangan R. Ya, jadi untuk X-nya tuh intinya nggak boleh 0 aja. Ya, mau 1 boleh nggak? 1 boleh. 2/3 boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ya, so jawaban soal nomor 9 adalah yang C. Dan lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ditanya range fungsinya. Nah, fx, y daripada 2x kurang y kuadrat per x kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk yang di bawah, ya, untuk yang di bawah di sini ini hasilnya positif, ya kan? X kuadrat itu hasilnya pasti positif. Ini udah pasti positif juga, atau mungkin 0 gitu ya, boleh. Karena possible aja kan kalau misalnya y-nya dimasukin 0. Kalau ini pasti bisa positif, bisa negatif. Nah, ya udah, kalau begini karena nggak ada keteraturan, ya berarti jawabannya terkait dengan nilai z-nya atau range fungsinya itu adalah z sedemikian hingga, ya z-nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, jadi kalau haruskah lebih besar 0? Enggak juga gitu. Karena apa? Bisa jadi ternyata X-nya ini lebih gede daripada yang di sini ketika ini 0 gitu misalnya. Ataupun misalnya di sini minusnya lebih gede walaupun ini tetap positif. Ya kan? Jadi nggak ada aturannya. Jadi makanya jawabannya adalah yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11 sampai nomor 15. Nah, oke, jadi nomor 11 sampai nomor 15 ini disuruh meriksa bahwasanya apakah fungsi tersebut itu adalah termasuk fungsi eksplisit atau implisit, yang dimana kita dengan menggunakan konteks x sama, di sini ada 3 variabel, yang dimana z-nya ini adalah variabel tak bebas alias variabel tetap, dan x sama y ini adalah variabel bebasnya.
Nah, tapi kita harus samakan dulu persepsi atau apa namanya definisinya, bahwasanya kalau eksplisit itu that means artinya apa namanya si variabel bebas sama variabel tak bebasnya itu misah ya, variabel bebas dan tidak bebas itu misah lokasinya. Makanya kalau kita bikin itu adalah ya misalnya seperti y sama dengan fx, atau mungkin y sama dengan x kuadrat tambah bla 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 bla. Nah, itu adalah eksplisit. Nah, tapi kalau implisit itu adalah implisit itu adalah variabel bebas dan tidak bebas itu nggak bisa kepisah gitu ya. Bebas tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Contohnya nanti kalau x sama y itu gabung lah intinya. Jadi makanya biasanya kalau bentuknya itu adalah fx, y itu sama dengan 0. Ya, ini kalau dua variabel. Nah, ya udah. Terus gimana bedanya ya? Tinggal kita cek aja satu-satu. Oke, dari soal nomor 11. Oke. X kuadrat YZ tambah dengan XZ kuadrat XZ pangkat 3 dikurang dengan X pangkat 3Y sama dengan 10. Oke, walaupun emang ini sama dengan angka, tapi tidak menjamin bahwasanya ini pasti eksplisit misalnya. Nah, jadi karena berhubung kita harus rubah ini dalam bentuk, bisa nggak sih dalam bentuk Z sama dengan gitu ya. Jadi kalau misalnya eksplisitnya 3 dimensi, berarti ini jadinya Z sama dengan sesuatu. Tapi kalau misalnya dia implisit, berarti f x, y sama dengan 0. Jadi nanti z-nya itu adalah variabel tak bebasnya ya. Ya udah, pertanyaannya adalah kita bisa nggak bikin jadi ini z sama dengan? Kalau bisa eksplisit, kalau nggak bisa implisit. Nah, jadi simpelnya begitu. Ya udah, sekarang kalau misalnya ini z-nya kita keluarkan, kan ini kita bisa faktorkan ya untuk yang mengandung z-nya. Oke, seperti ini. Maka z-nya ini kita faktorkan terlebih dahulu, berarti z sama dengan z dikalikan dengan x kuadrat y. Nah, terus kemudian ditambahkan dengan xz kuadrat dikurangkan dengan x pangkat 3y sama dengan 10. Nah, ternyata pas kita kerjain jadi z sama dengan, anggap ya, oke, z sama dengan z kali x kuadrat y tambah x z kuadrat sama dengan 10 tambah x pangkat 3y. Dan ternyata di sini ketika kita mengerjakan menjadi z sama dengan 10 tambah x pangkat 3y per x kuadrat y ditambah dengan xz kuadrat, di sini masih mengandung variabel z. Berarti sebenarnya ini nggak bisa kalau dipisah antara z dengan xy-nya, antara variabel tak bebas dengan variabel bebasnya, karena di dalamnya sini terdapat variabel tak bebas. Ya, so berarti apa? Ya, berarti ini termasuk apa? Implisit atau eksplisit? Ya, termasuk implisit ya. Oke, jadi nomor 11 ini jawabannya adalah fungsi implisit. Jadi sebenarnya tinggal bentuknya itu apa namanya? Ini jadi jawabannya adalah B ya. Oke, untuk nomor 11. Nah, jadi kalau ini dirubah dalam bentuk aslinya ya, kalau bentuk mau ikutin implisit ya berarti x kuadrat y z tambah dengan xz pangkat 3 dikurang dengan x pangkat 3y sama dikurang 10 sama dengan 0. Ya, biar bentuknya sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 11. Nah, lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12, x kuadrat yz dikurang dengan x pangkat 3y dikurang dengan x pangkat 3y kuadrat z dikurangkan dengan 5z tambah 5 sama dengan 0. Oke, so berarti yang ini ya, ini bisa kita faktorkan sekaligus ya. Oke, jadi kan ini x pangkat 2 yz kurang x pangkat 3y kuadrat z kurang 5z. So berarti z-nya bisa langsung kita keluarin. Berarti z-nya sama dengan z dikali dengan x kuadrat y supaya jadi ini
dikurang dengan X pangkat 3Y pangkat 2 supaya nanti hasilnya jadi min X pangkat 3Y kuadrat Z, kemudian dikurangkan dengan 5. Ya, karena kan Z kali min 5 jadi min 5Z kan. Nah, dikurang dengan X pangkat 3, atau mungkin langsung aja yang nggak ada variabel Z-nya kita langsung pindahin aja ya. X pangkat 3Y dikurangkan dengan 5. So, berarti kalau kita mau mencari Z-nya sama dengan X pangkat 3Y kurang 5 per X kuadrat Y kurang X pangkat 3Y kuadrat kurang 5. Nah, dari sini sebelah kanannya ada variabel bebas doang. Dan variabel bebas sama variabel tak bebasnya ini misah lokasinya. Berarti ini termasuk fungsi, ya, termasuk fungsi eksplisit. Ya, jadi nomor 12 itu jawabannya adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi ini nomor 12 kalau dirubah bentuknya jadi begini ya, nomor 12. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, mungkin ini dihapus aja kali nanti kita bisa menaruh kesimpulan jawaban daripada yang ada di atas ya. Oke, nomor 13. Oke, nomor 13. Sin daripada X tambah Y dikurang dengan X kuadrat Y Z kuadrat tambah 20 sama dengan 0. Oke, ya udah. Berarti sebenarnya ini biar enak ya, X kuadrat Y Z kuadrat, ya kan, karena biar enak aja sebenarnya, biar ininya nanti langsung positif gitu ya. Sin daripada X tambah Y ditambahkan dengan 20. Berarti Z kuadratnya sama dengan, ya, karena ini kan sama-sama dibagi X kuadrat Y ya. Jadinya berarti sin daripada X tambah Y tambah 20 dibagi dengan X kuadrat Y. So, dengan begitu kalau kita mau mencari Z-nya sama dengan apa? Ya, berarti Z-nya sama dengan plus minus akar kuadrat daripada ini. Sin daripada X tambah Y ditambah dengan 20 dibagi dengan X kuadrat Y. So, dari sini apa? Ya, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya ini termasuk fungsi eksplisit. Jadi jawabannya A. Kenapa? Karena variabel tak bebas sama variabel bebasnya misah. Nah, nanti kita coba bandingkan dari soalnya, bisa nggak sih kalau kita langsung oh iya, kira-kira ini merupakan implisit atau eksplisit secara cepat gitu ya. Oke, tapi ingat jangan sampai konsep dasar ini hilang, karena kalau nanti takutnya mungkin kalian mau memastikan bahwasannya dengan cara seperti itu kalian bener kan, cek ulangnya seperti ini ya. Balik lagi ke konsep dasarnya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Oke, nomor 14. X dikalikan dengan E pangkat XY dikurangkan dengan ln X kuadrat Y dikurangkan dengannya namanya sin X kurang Z ditambahkan dengan XY kuadrat dikalikan dengan Z sama dengan 10. Oke, berarti ya X kuadrat XY kuadrat Z ya, karena ini nggak bisa dipisah ya. Oke, ya udah, berarti sama dengan 10 dikurang dengan X kali E pangkat XY ditambah dengan yang namanya ln daripada X kuadrat Y ditambah dengan sin X kurang Z. Nah, dari sini udah ketahuan bahwasanya apa? Ya, dari sini sebelah kirinya ada, sebelah kanannya ada. Berarti ini adalah fungsi implisit. Maka jawabannya adalah yang B ya. Dimana kalau kita bikin kan jadinya ini 10 kurang X kali E pangkat XY ditambahkan dengan ln X daripada X kuadrat Y ditambahkan dengan sin daripada X kurang Z per X kali Y kuadrat. Dan ternyata di sini sama di sini tidak bisa dipisahkan kan, berarti karena di sebelah kirinya ada variabel tak bebas, di sebelah kanannya pun ada. Berarti artinya harus nyambung gitu, alias harus jadi satu, nggak bisa dipisah. Ya, jadi kalau nomor 14 ya, kalau emang mau dibikin nomor 14 ya berarti X kali E pangkat XY dikurangkan dengan ln daripada X kuadrat Y kurang dengan sin ini jadi kurang 10 sama dengan 0 ya. Oke, ntar dulu.
Nomor 14-nya berarti X kali E pangkat XY kurang ln daripada X kuadrat Y dikurangkan dengan sin X kurang Z ditambah dengan X kali Y kuadrat Z dikurang 10 sama dengan 0 ya. Oke, so nomor 15. Nomor 15 kita punya informasi bahwasanya apa? X kali Y kali Z dikurangkan dengan Z kuadrat itu sama dengan 2. Nah, ini berarti Z kalikan dengan XY dikurang dengan Z sama dengan 2. Berarti nilai Z-nya sendiri adalah ya sama dengan 2 per XY kurang Z. So, dari sini ya udah jelas banget ini adalah fungsi implisit. Karena emang ternyata nggak bisa dipisah tuh variabel tak bebas sama variabel bebasnya. Nah, dari sini sebenarnya kan kita punya kesimpulan bahwasanya untuk mungkin nomor 15 ya. Di sini tertulis X kali Y kali Z dikurangkan dengan Z kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Yang bisa kalian perhatikan adalah ketika ini variabel bebas sama variabel tak bebasnya bisa dipisah, coba kalian perhatikan. Di nomor 13 untuk Z-nya kalau pangkatnya lebih daripada 1, dia hanya ada di satu tempat. Nah, ya kan? Ada di satu tempat doang. Nah, kalau emang misalnya lebih daripada 2 suku, Z-nya harus sama pangkatnya. Ini Z pangkat 1, Z pangkat 1, ini Z pangkat 1. Ya, ini Z pangkat 1 nih. Berbeda dengan yang nomor 11, nomor 14, dan nomor 15. Kalau di nomor di nomor 11 kita lihat di sini variabel yang satu pangkat 1, di sini lagi satu pangkat 3. Kalau kita faktorin, otomatis Z-nya nggak keluar semua. Nah, ya kan? Z-nya nggak keluar semua, melainkan masih ada sisa. Dan kalau dipisahkan, otomatis masih mengandung variabel Z. Berarti otomatis variabel Z-nya nggak bisa dipisah aslinya. Nah, gitu. Jadi aslinya nggak bisa dipisah, tapi ternyata kita paksa pisah dan ternyata ujung-ujungnya karena kita paksa pisah di sana masih ada lagi. Gitu. Begitu juga untuk kalau 14 sudah jelas banget bahwasanya apa? Ya ini sama ini udah jelas nggak bakal bisa diotak-atik. Yang satu Z-nya walaupun sama-sama pangkat 1, kita lihat ini fungsi aljabar, ini fungsi trigonometri. Ini adalah sudutnya. Otomatis nggak bisa kita lakukan seperti di nomor 12. Kita faktorin nih, Z-nya kita keluarin. Nah, tapi ternyata kalau misalnya emang kita lakukan, kalau kita lakukan itu bisa nggak? Nggak bisa jelas ya. Sehingga apa? Ya sehingga dampaknya ya otomatis karena nggak bisa dipisah alias emang jadi satu kesatuan ini variabel bebas sama variabel tak bebasnya, maka masuknya adalah fungsi implisit. Begitu juga untuk nomor 15 kita lihat Z-nya pangkat 1, di sini lagi satu lagi pangkat 2. Dan ketika kita coba pisah, kita faktorkan Z-nya, keluar semua nggak Z-nya? Enggak. Di dalam faktornya itu atau di dalam pengalinya kayak tadi misalnya Z XYZ kurang Z kuadrat itu ya kalau kita keluarin Z-nya ternyata di sini masih ada variabel Z-nya. Ya, maka udah jelas kalau kita faktorin dan masih ada variabel Z-nya tertinggal, otomatis itu nggak bisa dipisah namanya, ya. Oke, jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu. Nah, kan mungkin ada contoh soalnya tuh atau mungkin contoh materinya. Kalian coba pakai teori seperti itu bisa nggak diaplikasikan, ya. Tapi ingat konsep dasarnya yang tadi. Kalau eksplisit tuh bisa dibikin Z sama dengan, kalau implisit itu nggak bisa dibikin Z sama dengan, atau intinya nggak bisa dipisah lah variabel bebas sama tak bebasnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 16 sampai nomor 20. Nah, untuk nomor 16 sampai nomor 20 ini kita cuma disuruh ngecek gambarnya bener apa salah gitu ya. Oke, so kita mulai dari nomor yang 16 terlebih dahulu. Gambar Y sama dengan 2, gambarnya seperti ini bukan? Y sama dengan min 2. Ya, ini bener ya, karena ini mungkin ini gara-gara warnanya sama, jadi kayak nggak begitu kelihatan lah ya. Tapi ini jawabannya benar ya, karena
Y-nya akan selalu konstan 2 terus menerus ya. Kalau kita gambar di 2 dimensi itu, kalau misalnya ini ada X, ini ada Y-nya, X sama dengan 3, berarti di sini ini adalah X sama dengan 3. Di sini 3 ya yang dipakai. Gitu ya. Jadi dia bakal lurus aja, sesuai dengan yang namanya akan memotong tegak lurus dengan koordinat daripada sumbu yang bersangkutan ya. Kalau Y sama dengan min 2 ya berarti berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, gambar fungsi X sama dengan 2Y. Oke, ini juga sama nih, ini mungkin nggak begitu kelihatan, cuman yang bisa dipastikan bahwasanya gitu ya, di sini ketika X-nya 0 ya jawabannya 0. Yang ini agak sedikit emang keder ngelihatnya. Jadi intinya tuh sebenarnya gambarnya miring gitu ya. X sama dengan 2Y. Jadi ketika X-nya misalnya Y-nya 1, X-nya tuh berapa gitu ya. Terus kemudian ketika apa sih namanya? Jadi ketika nanti Y-nya berapa, X-nya berapa. Ya, tapi ini gambarnya kurang lebih mendekati lah ya, karena kalau kita lihat ternyata di sini dikasih tarik titik gitu ya. Ketika Y-nya 1 itu X-nya 2 gitu. Soalnya ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X-nya. Ya udah, berarti ketika Y-nya 1, X-nya 2, ya bener dong, ya kan? Nah, jadi jawabannya ini yang nomor 17A nih, bener. Kemudian nomor 18. Gambar fungsi Z sama dengan 6 kurang 2X tambah 3Y. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwasanya ini digambar dalam bentuk 3 dimensi ya, dalam bentuk 3D. Oke, jadi makanya walaupun either di sini nggak ada variabel Z-nya, tetap di sini ada sumbu Z-nya ya. Oke, jadi sebenarnya juga tergantung. Ada yang bikin ya karena mungkin beda sudut pandang. Ada yang X-nya begini, Y-nya begini, baru nanti Z-nya begini. Nah, kalau ini dirotate atau diputer-puter, nanti juga dalam bentuk kurang lebih seperti ini kok ya. Oke, nomor 18 Z. Oke, sekarang di sini kita sudah punya informasi. Oke, kira-kira, nah ini kita cek nih, kan kita nggak tahu nih di sini cuman ada tiga titik. Nah, jadi ini di titik potong sumbu Z, titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y ini berarti ini koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 3, Z-nya 0. Kemudian di sini 6,0,0, kemudian di sini adalah 0,0,2. So, kita cek terlebih dahulu apakah semua titiknya ini memenuhi. Kalau enggak ya udah pasti salah. Walaupun kita anggap salah satunya deh. Salah satunya udah nggak sesuai, berarti gambarnya udah nggak sesuai gitu. Oke, coba untuk yang pertama. Kalau kita masukin untuk yang Z-nya ya 0,0,2. 2 sama dengan 6 dikurangkan dengan 2 kali 0 ditambah dengan 3 kali 0. Apakah ini Z-nya sama dengan berapa? Z-nya sama dengan 6 gitu ya. Oke, so berarti ini udah jelas, ini adalah gambar yang nggak sesuai sebenarnya. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang nomor 2 misalnya ini kan Z ya. Nah, sekarang oke, wait. Mungkin lebih enaknya gini aja ya. Kan Z-nya kan katanya 2 nih. Nah, ya udah kita masukin 2. Nah, apakah 2 sama dengan 6? Tentu ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Nah, sekarang kita masukin X-nya 0, X-nya 6, ya kan? Z sama Y-nya 0 nih. Berarti 0 sama dengan 6 dikurangkan dengan 2 dikalikan 6 tambah 3 kali 0. 0 itu adalah jawaban yang 6 kurang 12 ya, berarti jadinya ya. Berarti min 6. Ya, jawabannya adalah ini adalah sesuatu pernyataan yang bernilai salah. Ya, karena harusnya tidak sama dengan. Yang ketiga, X-nya sama Z-nya yang 0, Y-nya 3. Coba kita masukin. 0 sama dengan 6 dikurangkan dengan 2 dikali dengan 0 ditambah dengan yang namanya 3 dikalikan dengan 3. Berarti apakah 0 itu akan sama dengan 6 dikurang 9? Salah dong ya kan. Nah, ya udah, berarti ini adalah gambar yang salah. Nah, lanjut ke soal nomor 19. Gambar fungsi Z sama dengan X kuadrat tambah 1. Ya udah, berarti ada hubungannya dengan sumbu Z sama X-nya aja. Nah, kalau kita lihat ini ya berarti
ketika di sini nih berarti ini nilai z-nya ya. Nilai x-nya nilai z-nya min 1 ketika x-nya 0. Ya, ini min 0,-1. Ya udah kita cek apakah benar. Min 1 sama dengan 0 kuadrat kurang 1. Ya, ini adalah sesuatu pernyataan yang bernilai benar. Berarti ini gambar yang benar juga. Ya, karena emang benar. Karena kalau kita lihat dari sebelah kiri, misalnya kita gambar dari 2 dimensi, kita lihatnya, maka ini adalah x, ini adalah z. Nah, untuk z sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, x kuadrat kan gambarnya begini. Nah, ini dikurangin 1. Berarti nanti gambarnya jadi begini. Nah, sesuai dong ya kan, kalau kita lihat dari kita putar balik lagi ya, nanti dia akan miring seperti ini, ya. Oke, so itu untuk nomor 19 dan nomor 20. Gambar fungsi z sama dengan ini kira-kira benar apa salah? Ya udah kita cek terlebih dahulu ya kan. Nah, berarti ini ketika ini min 1 berarti ketika x-nya 0, ketika x-nya y-nya 0, z-nya itu min 1. Ya, coba kita cek dulu. Min 1 sama dengan emang ini cuma satu titik doang ya, berarti min 1 sama dengan 1 dikurang dengan 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Min 1 sama dengan 1. Ya jelas pernyataan yang salah. Berarti gambarnya ini adalah gambar yang salah. Nah, kalau mau gambar 3D itu sebenarnya emang agak sedikit ribet ya. Karena ya kalau emang misalnya apalagi ini dua variabel begini, berarti kita harus memisalkan, oh titik potong sumbu y-nya di mana, z-nya di mana gitu ya. Nanti baru apakah nanti akan bentuknya gimana, itu gambarnya agak sedikit ribet ya. Oke, so untuk yang nomor 16 sampai nomor 20 ini kita cek kira-kira kalau misalnya gambarnya secara 3D kalkulator ya. Oke, jadi ini pakai GeoGebra. Oke, y sama dengan min 2. Oke, kita lihat dulu gambar min 2 ini gambarnya seperti apa ya. Oke, gambarnya tuh seperti ini dengan x-nya kan di sini, y-nya di sini ya. Kalau emang mau diputer misalnya tuh ya kan. Nah, ini gambarnya jelas ya, bahwasanya tuh gambarnya tuh begini bentuknya. Ya, ini karena berhubung warnanya sama, jadi agak nyaru, kayak jatuhnya tuh kayak dempet gitu gambarnya. Ya, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah apa? X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Oke, set. Nah, oke. Nah, ini ganti warna apa ya? Oke, ganti warna, jangan, oke, ganti warnanya mungkin pink aja kali ya. Nah, oke. Set. Nah, gambarnya tuh begini gambarnya tuh. Ya, atau mungkin ini kita matiin dulu aja. Nah, ini kan kita mau ngelihat bahwasanya, oh, ini kan nggak kelihatan ya bahwasanya, nah, gambarnya tuh begini. Set. Tuh. Jadi X sama dengan 2Y. Jadi sebenarnya X sama dengan 2Y itu kan yang ini nih. Ya. X sama dengan 2Y itu kan kalau dibikin koordinat cuman mungkin dibikin X sama Y aja tuh gambarnya begini tuh. Nah, gambarnya tuh begini. Tapi karena berhubung kita mau gambarnya 3 dimensi, maka nanti akan ada tinggi. Nah, gitu. Jadi gambarnya tuh nanti tingginya akan mengikuti lurus yang garis lurus yang itu, X sama dengan 2Y. Makanya gambarnya kalau kita lihat gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Tuh, gambarnya bisa dilihat begini boleh. Atau kalau mau lihat begini, enak nggak ngelihatnya? Nggak enak ya, udah ngelihatnya begini aja. Gitu. Jadi ini tinggal putar-putar aja ya. Kalian tinggal sesuaikan point of view-nya. Kalau ini adalah top view, tampak atas. Kalau ini kurang lebih namanya isometric view gitu. Kalau dilihat dari depan ya cuman begini doang tuh. Tuh, karena berhubung kan agak miring kan ya. Jadi ya kayak apa sih namanya, ngelihatnya tuh sebagai apa sih namanya, lempeng begini. Nanti dia jadi gambarnya cuman ya kotak doang gini ya. Oke, itu untuk yang X sama dengan 2Y. Kalau Z sama dengan, oke, yang sekarang Z sama dengan 6 dikurang dengan 2X, mungkin biar sama aja ya persis ya. 2X tambah dengan 3Y. Oke, sorry, tambah 3Y. Nah, gambarnya
itu sebenarnya seperti ini. Oke, mungkin kita bandingkan aja ya. Nah, gambarnya tuh sepertinya seperti ini gitu. Cuman titik potongnya yang salah gitu. Titik potongnya yang salah. Sebenarnya gambarnya sesuai tuh. Kalau dilihat kan begini ya. Set, motong, motong, motong. Nah, cuman sayangnya titik potongnya salah. Kalau yang 0 yang di sumbu X, ya di sumbu X ini harusnya motongnya di 3 ya. Motongnya di 3. Sedangkan untuk Y-nya ini motongnya di 2. Dan untuk Z-nya itu motongnya ada di 6 nih. Ini ada di 6. Ya, seperti itu. Oke, jadi gambarnya sebenarnya gambarnya nggak salah, cuman titik potongnya yang salah ya. Jadi harusnya ini yang 2 itu adalah sumbu Y-nya ya. Jadi 2 ini adalah titik potong di sumbu Y, 3-nya ini adalah titik potong di sumbu X, dan 6 ini adalah titik potong di sumbu Z. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 18. Nomor 19 sekarang. Nah, jadi ini biar kelihatan banget nih 3D-nya. Kalau 3D itu kan kalau misalnya gambarnya tuh beda warna ya kan. Terus kemudian diputer-puter. Nah, itu enak dong. Nah. Oke, ini nah, gini. Satu. Kalau dilihat dari X sama Z sama yang tadi saya bilang, kan ini cuma Z sama X doang kan ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Z sama X doang, gambarnya begini. Tapi karena berhubung ada sumbu Y, berarti nanti ngelebar. Nah, ngelebarnya tuh jadi begini. Tuh, ngelebar begini. Padahal kan sebenarnya gambarnya itu cuma begini doang. Tapi karena ada variabel apa namanya? Ada variabel Y-nya, ada sumbu Y-nya, maka sumbu Y-nya itu dianggap sebagai tingginya gitu. Ya jadi kayak ngelebar terhadap sumbu Y, di mana gambar grafiknya itu cukup Z sama dengan X kuadrat kurang 1. Jadi Y-nya tuh ngelebar, sama kayak X sama dengan yang Y sama dengan 2. Nah, atau X sama dengan 2Y. Nah, berarti kita cukup gambar X sama dengan 2Y gimana, terus nanti di sumbu Z-nya nanti akan melebar, meninggi gitu. Oke, kemudian untuk yang ke nomor 20 itu apa? Z sama dengan Z sama dengan 1 dikurang daripada X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, gambarnya sebenarnya begini. Nah, jadi sebenarnya gambarnya benar, tapi sayang titik potongnya salah. Harusnya titik potong itu ada di atas bukan di bawah. Sehingga nanti gambarnya tuh adalah seperti ini tapi bentuknya tuh ke bawah gitu. Dan di mana ya kalau misalnya kita gambar ya gambarnya kurang lebih seperti ini yang benar tuh. Nah, ini kalau dilihat daripada sumbu tuh begini kan tuh. Set, kelihatan kan. Nah, kalau diputar ya nanti jadi bentuknya tuh ya nggak enak ya ngelihatnya. Ya udah gini aja gitu. Ya jadi kalau misalnya emang kalian nggak yakin sama gambarnya, kalian bisa cek ulang dengan yang namanya ini tinggal kalian Google aja apa namanya 3D GeoGebra itu ya. Sebenarnya ada 3D kalkulatornya juga banyak dari website yang lain, cuman saya biasanya pakai GeoGebra. Atau kalian bisa install aplikasinya juga boleh ya. Kalian nanti biasanya di arah dari website GeoGebra-nya sendiri. Kalau nggak langsung ke 3D kalkulator, itu biasanya nanti ada download apa namanya? Download extensionnya alias .exe-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari titik potong sumbu mana, titik potong sumbu mana, titik potong sumbu mana, ya sama. Kalau dua variabel X sama Y, kalau kita nyari titik potong sumbu X, berarti harus Y-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau tiga variabel, berarti kalau kita mau nyari titik potong sumbu Z, X sama Y-nya harus 0. Kalau nyari titik potong sumbu X, Y sama Z-nya 0. Tapi kalau kita mau nyari titik potong sumbu Y, X sama Z-nya 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Tes. Oke, ya kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, di soal nomor 1 kita punya informasi bahwasanya kita punya W sama dengan W itu adalah fungsi
X, Y, Z, di mana X, Y kuadrat Z pangkat 3 dikurangkan dengan 3X kuadrat Y, di mana diminta nilai daripada kalau W ini kalau dimasukin X-nya 1, Y-nya -1, dan Z-nya 2. Ya udah, langsung kita masukin aja. Berarti W daripada 1, -1,2 itu sama dengan, ya berarti X-nya berapa? X-nya 1, berarti 1 dikalikan dengan yang namanya Y kuadrat -1 kuadrat kali dengan Z pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. Dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan X kuadrat, berarti 1 kuadrat dikalikan dengan -1. Ya udah, berarti W daripada 1 -1,2 sama dengan ini 1 kali 1 kali 8, berarti 8. Dikurang dengan yang namanya ditambah dengan, dikurang dengan ya 3 kali 1 kali -1, -3. Nah, berarti dikurang dengan -3. Berarti W1, -1,2 ini jawabannya adalah 11 ya. 8 kurang -3 jadi 8 tambah 3 loh ya. Jadi 11 jawabannya, nomor 1 jawabannya B. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, W sama dengan cos X kuadrat kali Y kali Z dikurang dengan ln XZ kuadrat. Berarti ditanya kalau misalnya ini 1 pi, 2, berarti X-nya 1, Y-nya pi, Z-nya 2. Ya udah, berarti W sama dengan cos daripada 1 kuadrat dikali dengan pi dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan ln daripada 1 kali dengan 2 pangkat 2. Ya udah, berarti jadinya adalah W sama dengan cos berapa nih? 1 kali pi kali 2, 2 pi. Dikurangkan dengan ln 1 kali 4, ln 4. Ya. Ya sudah, berarti untuk nilai W-nya sendiri berarti W sama dengan ini cos 360. Cos 360 itu adalah 1. Nah, dikurangkan dengan ln 4. Atau sebenarnya bisa juga kita rubah dalam bentuk seperti ini. W sama dengan 1 dikurangkan dengan ln 2 pangkat 2, itu boleh. Nah, berarti nanti bentuknya nanti akan jadi seperti ini. W sama dengan 1 dikurangkan dengan 2 kali ln 2. Jadi mau ini boleh, mau ini boleh ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3, W W daripada 2, pi per 2, pi per 2. Berarti kita punya informasi ini adalah P-nya, ini adalah psi-nya, kemudian ini adalah tetanya. Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja. P kali sin P-nya 2 kali sin pi per 2 kali cos pi per 2 ditambah dengan yang namanya P kuadrat, berarti 2 kuadrat kali dengan sin 2 kali daripada tetanya adalah pi per 2 ya. Oke, ya sudah, berarti ini jadinya adalah W daripada 2, pi per 2 pi per 2 kalau dimasukkan ke X, Y, Z, P, C sama tetanya. Ini saya lupa bacanya apa ya. Itu bacanya pi ya. Nah, ini bacanya pi. Oke, berarti 2 dikalikan dengan yang namanya sin pi per 2, sin 90. Sin 90 itu 1 kali cos 90 itu adalah 0 ditambah dengan 4 dikalikan dengan sin pi ya, sin 180. Sin 180 itu berapa? Ya, sin 180 itu jawabannya adalah 0 ya. Oke, jadi berarti W daripada 2, pi per 2, pi per 2 itu sama dengan 0 tambah 0, ya jawabannya akan 0. Maka jawaban soal nomor 3 adalah yaps yang A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, oke, nomor 4. Oke, kita punya F. Oke, berarti ini W, X, Y, Z. Oke, berarti F daripada 1 per 2, 2, 2, pi sama dengan X-nya berarti 2 dikalikan dengan
ini berarti pangkat daripada Y kali W ya. Oke, Y kali W berarti 2 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan cos kuadrat daripada Pi. Oke, berarti jadinya adalah F1/2,2,2, Pi berarti jadinya adalah 2 dikalikan dengan E pangkat 1 kali dengan cos 2 kuadrat Pi itu sama aja cos Pi dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwasanya cos Pi itu adalah cos 180 itu min 1. Nah, berarti min 1 kuadrat, ya jawabannya 1. Jadi jawabannya adalah 2E. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yang C. Lanjut ke nomor 5. Nah, fx oke. Berarti ini kita ada sebuah fungsi ada 5 variabel. Berarti 1, 2, min 2, 3, min 1. Nah, berarti ini x1, x2, x3, x4, x5. Oke, berarti 2/3 kali x4. 2/3 kali x4 nya adalah 3, ya kan? X3 nya adalah 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan x3. X3 nya adalah min 2 dipangkatkan dengan 4 gitu ya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan x5. X5 nya adalah min 1 dipangkatkan dengan 3 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan x1. X1 nya adalah 1 berarti 1 kuadrat dikalikan dengan x2 adalah 2. Ya udah, berarti F daripada 1, 2, min 2, 3, min 1. Nah, ini kan coret ya. Set sama-sama dibagi 3. Jadinya berarti ini 2 ditambah dengan yang namanya 2 kali 16. 2 kali ini kan jawabannya 16. Ini jawabannya min 1. Berarti 2 kali 16 kali min 1. Ya jawabannya adalah min 32 ya. Oke, ini min 32. Terus dikurangkan dengan 2 kali 1 kali 2, 4. Berarti F1, 2, min 2, 3, min 1 jawabannya adalah min 34. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk nomor 6 di sini kita punya informasi ada 6 variabel sekarang. Oke, 6 ada 6 variabel, 5 variabel, 4 variabel. Wah, kalau 10 apakah 10 variabel? Nah, let's just check it out. Oke, F 1,3, min 2, 2, min 1,1 itu sama dengan. Nah, berarti ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Oke, ya udah. Berarti 2 kali X4. 2 dikalikan dengan X4, X4-nya adalah 2 ya. Oke, 2 kali 2. Kemudian ditambah dengan 2 kali X3 pangkat 4, X3-nya adalah min 2 dipangkatkan dengan 4 dikalikan dengan X6. Berarti yang terakhir adalah 1 pangkat 3 dikurangkan dengan 2 kali X1-nya adalah 1 pangkat 2 dikalikan dengan X5-nya adalah min 1. Ya, berarti apa namanya? F dalam kurung 1,3, min 2, 2, min 1,1. Oke, lanjut. Ini sama dengan 4. Sama dengan 4 ditambah dengan 2 kali 16 kali 1. Berarti 32 ya. Oke. Min 2 berarti min 2 kali 1 kali min 1 berarti min 2. Berarti F 1,3, min 2, 2, min 1,1 itu jawabannya adalah berapa? 4 tambah 6, 4 tambah 2 6, tambah 32 adalah 38. Ya, so jawaban nomor 6 adalah yaps yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 sampai nomor 10. Oke, nomor 7 Y sama dengan ln daripada Y sekali astagfirullah. Y kali ln daripada X pangkat 2 X2 pangkat 3 dikalikan dengan X1 dikurangkan dengan E pangkat X1 kali X2 ditambah dengan 5Y sama dengan 4 X pangkat X3 dipangkatkan 4 dikalikan dengan Y. Nah, dengan Y-nya adalah merupakan variabel tak bebas, maka kira-kira dia termasuk implisit atau eksplisit. Ya, sebenarnya ini jelas banget ya bahwasanya ya ini kalau dikerjakan
Y kali ln daripada X kuadrat pangkat 3 dikalikan dengan X1. Tapi seperti dengan di tes formatif pertama, seperti yang kita tahu bahwasanya kita cukup melihat daripada gini. Y-nya di sini ada di semua lini, tapi kita tahu bahwasanya apa? Sama-sama pangkatnya 1. So, kalau emang udah pangkatnya 1, pasti nanti bisa dirubah dalam bentuk Y sama dengan. Nah, karena bisa dirubah dalam bentuk Y sama dengan, maka termasuk fungsi eksplisit ya. Nah, oke, coba kita cek ya. Nah, ini ditambah dengan 5Y dikurangkan dengan X3 pangkat 4Y sama dengan E pangkat X1 dikalikan dengan X2. So, berarti ini kita faktorkan. Y dikalikan dengan yang namanya ln daripada X2 pangkat 3 kali X1 ditambah dengan 5 dikurangkan dengan X3 di pangkat 4 sama dengan E pangkat X1 kali X2. Berarti nilai Y-nya sama dengan E pangkat X1 kali X2 per ln daripada X2 pangkat 3 dikalikan dengan X1 ditambah dengan 5 dikurangkan dengan X3 pangkat 4. Ya, so terbukti ya bahwasanya ini bisa dirubah dalam bentuk Y sama dengan. So termasuk eksplisit. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Oke, nomor 8. Fungsi daripada W sama dengan X kali Y pangkat 2 Z pangkat 3 dikurangkan dengan 3X kuadrat Y kali W pangkat 3. Nah, kita perhatikan bahwasanya W-nya nih ada di kedua sisi, tapi pangkatnya beda. Otomatis kalau kita faktorin, berarti di dalamnya tuh masih ada variabel Z-nya, variabel W-nya. Dengan begitu ketika kita ubah dalam bentuk W sama dengan, maka di seberangnya akan masih dalam bentuk ada variabel W juga. So, itu termasuk yang tidak bisa dipisahkan, jadi termasuk fungsi implisit. Nah, kita cek coba ya. Berarti W sama dengan W ditambah dengan 3X kuadrat Y kali W pangkat 3 sama dengan X kali Y kuadrat kali Z pangkat 3. Berarti W kali 1 tambah dengan 3X kuadrat Y W pangkat 2 sama dengan XY kuadrat Z pangkat 3. Berarti nilai W-nya sama dengan ya XY kuadrat Z pangkat 3 per 1 tambah 3X kuadrat YW pangkat 2. Nah, terbukti ya bahwasanya ketika kita rubah dalam bentuk W sama dengan, di sini masih ada variabel W-nya seperti itu. Oke, makanya dia termasuk fungsi yang implisit. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, Y kuadrat X5 dikurang dengan Y kali sin daripada X2 pangkat 3 ditambah dengan X1 kali X2 pangkat 4 X4 pangkat 2 sama dengan X2 pangkat 5 X1 kurang 9 X5. Oke, weta dulu. X2 pangkat 5 kurang X1, oke, dikurangkan dengan 9 X5. Yang diminta Y-nya adalah variabel tak bebas. Oke, ya udah. Berarti ya ini udah jelas banget bahwasanya ada di semua variabel, ada di semua suku, tapi beda pangkat nih. Ya udah jelas bahwasanya ini adalah fungsi implisit. So kita cek. Berarti ini kalau kita keluarkan jadinya Y sama dengan Y dikali dengan Y kali X pangkat 5 dikurangkan dengan sin daripada X2 pangkat 3. Kemudian sama dengan X2 pangkat 5 kali X1 kurang 9 kali X5 dikurang dengan X1 kali X4 pangkat 2. So berarti nilai Y-nya sama dengan X2 pangkat 5 kali X1 kurang 9 kali X5 kurang X1 kali X4 pangkat 2 dibagi dengan yang namanya Y dikalikan dengan X5 dikurang dengan sin daripada X2 pangkat 3. Ya ternyata pas dicek, ya ternyata emang nggak bisa dipisahin. Setelah dipisahin pun Y sama dengan di sini masih ada variabel Y-nya, maka termasuk fungsi implisit. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10, W sama dengan 2X kuadrat YW dikurang dengan YZ kuadrat W dikurang dengan 10. Nah, ditanya kalau variabel W-nya adalah variabel tak bebas, kira-kira eksplisit atau implisit? Nah, ada di semua suku tapi sama-sama pangkat 1. Berarti udah jelas ini termasuk fungsi eksplisit.
explicit ya. Nah, dengan pembuktian bahwasanya W dikurang dengan yang namanya 2x kuadrat YW tambah YZ Z kuadrat W sama dengan min 10. Berarti W dikalikan dengan 1 kurang 2x kuadrat Y ditambah dengan YZ kuadrat sama dengan min 10. Berarti nilai W nya sama dengan min daripada 10 per 1 kurang 2x kuadrat Y ditambah dengan YZ kuadrat. Nah, terbukti ternyata pas setelah kita pisah di sini udah nggak ada variabel W nya lagi. Maka dia termasuk fungsi eksplisit. Oke, so dengan begitu sekian dulu untuk pembahasan untuk kalkulus ketiganya mata 4210 untuk modul pertamanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial atau sebagai dukungan terhadap channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.